Kisah di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Bu, bukannya sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini dengan rapi, menyediakan lur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan itu semua sendiri. Bukan tahu, aku ini lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Enggak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Aku lagi dandan, Bu. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Kenapanya? Nah, ini dia. Jangan, nak. Uang itu untuk membeli beras. Bedaku habis, Bu. Harus beli yang baru. Kamu itu jadi anak, bisanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Ibu itu sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi engkau bisa mengurus dirimu sendiri. Kita itu orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula, aku nggak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya, sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi, anaknya ini mengajukan sebuah syarat, bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun, sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba deh lihat wanita itu. Cantik sekali bukan? Ya benar, wanita itu bagaikan bidadari surga.
Elok parasnya. Tak sanggup aku menahan untuk menatapnya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakangnya itu siapa ya? Siapa ya dia itu? Aku kasihan melihat wanita tua itu di belakangnya. Oh, mungkin dia itu. Jangan berpikir macam-macam. Gak boleh menunjuk yang tak baik. Mau gimana kamu? Mau berkenalan dengan dia? Ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Cantik, siapa di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang bukan, dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargai orang ini meskipun dia budakmu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuasa menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah saya. Bu, ampunilah aku durhakan anakku sama ini. Ibu, ampunilah saya. Maafkan ibu, nak. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menintikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Girls,